Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kemarin kita ngebahas tentang keturunan daripada Imam Ali, ya, Imam Ali Amirul Mukminin. Jadi keturunan Sayyidina Ali itu punya gelar, digelari Alawiyin. Jadi ketika kita mengatakan Alawiyin, itu menunjukkan keturunan Sayyidina Ali, ya gitu. Makanya Alawiyin itu hanya 5 orang, 5 dari 5 anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Muhammad Al-Akbar, sama Abbas, dan lalu Umar Al-Attraf, gitu ya. Makanya di 5 saja. Nah, lalu teman-teman sekalian, kita masuk kepada, kemarin kita sempat bahas ya, anaknya Sayyidina Hasan itu banyak, tapi yang punya keturunan itu hanya 2, yaitu Sayyidina Hasan Al-Muthanna dan Zaid Al-Jawad. Nah itu ya, kemarin kita sempat bahas bahwasanya anaknya Zaid yang bernama Al-Hasan, yaitu Muhammad Al-Hasan, Al-Hasan Abu Muhammad enggak salah ya. Beliau yang pertama kali menggunakan baju warna hitam, jubah warna hitam dari kalangan Alawiyin. Itu pertama kali beliau. Nah, sekarang kita lanjut kepada putra-putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ya, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, Sayyid Murtada Zabidi di dalam kitab Ar-Raddul Jali ini, beliau mengatakan begini, komentarnya beliau itu bahwasannya ketika disebut sebagai Al-Husainiyin, maka punjernya itu ya kepada beliau Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Berarti punjer atau amud nasabnya, pokok nasabnya itu pasti kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Karena memang Al-Husaini itu dari beliau keturunannya, yang lain gak ada. Ali Al-Akbar, terus Ja'far, Abdullah, Ubaidillah, Muhammad itu kan meninggal semua ketika perang di mana? Ketika perang di Karbala ya. Anak-anaknya Sayyidina Husain itu kan 6. Jadi yang hidup cuma 1, yaitu Ali Al-Asghar. Ya, ini Ali Zainal Abidin ini yang masih hidup. Jadi ketika kita nisbat kepada Al-Husaini, maka punjernya ya kepada beliau. Nah, Ali Zainal Abidin ini yaitu Ali Al-Asghar, ya. Beliau punya gelar Zainal Abidin. Jadi hiasannya orang yang ahli ibadah beliau itu. Jadi beliau itu wafat pada tahun 95 Hijriah. Jadi wafat pada pada tahun 95 Hijriah, dan beliau itu punya 6 anak laki-laki. Jadi punya 6 anak laki-laki. Yang pertama siapa? Muhammad Al-Baqir. Yang kedua Abdullah Al-Bahir. Yang ketiga Zaid Asy-Syahid. Yang keempat Umar Al-Ashraf. Yang kelima Husin Al-Asghar. Yang keenam dari Ali Al-Asghar. Ini. Jadi anaknya Zainal Abidin itu ada 6 yang menurunkan garis keturunan dari 6 orang ini. Jadi seluruh Al-Husaini punjernya kepada Ali Zainal Abidin,
Nah, dari Ali Zainal Abidin lah mencela kepada 6 anak keturunan beliau. Gitu ya. Ali Al-Asghar ibn Ali Zainal Abidin, yaitu Al-Akhiru. Jadi anak terakhir. Jadi Syekh Murtada Az-Zabidi di dalam kitab ini menjelaskan keturunan dari anak terakhir dulu. Jadi Al-Akhiru aqaba min ibnihi. Jadi aqaba min ibnihi menurunkan keturunan dari anaknya yang bernama Al-Hasan Al-Aftos. Jadi ini aja. Jadi Hasan Al-Aftos inilah yang punya keturunan dari Ali Asghar. Sempat ya kita dibahas ya. Hampir para ahli nasab menolak Hasan Al-Aftos ini. Kenapa? Karena beliau lahir, ketika abahnya meninggal, beliau Hasan Al-Aftos masih dalam kandungan. Jadi mata abuhu wa huwa hamlun. Jadi beliau masih dalam kandungan. Wa qad takallama fihi ba'dun nasabina kalaman yuqaribut ta'na walakin la yu'taddu bihi. Jadi wa dzakara Syekhus Sarf Al-Ubaidili Al-Aftos wa waladahu bi sihhatin nasabi. Jadi hampir para ahli nasab itu berkomentar yang menjurus kepada penolakan terhadap Hasan Al-Aftos ini. Tetapi Syekh Al-Ubaidili, Syekhus Sarf Al-Ubaidili itu menjelaskan tentang nasab Al-Aftos dan juga anaknya, tentang keabsahan nasab mereka. Dan beliau ya mencela orang-orang yang meragukan nasabnya itu. Dan Al-Umari dalam Musyajjarnya itu Al-Umari komentarnya mereka hum fil jara'id wal musyajjarat ma dafa'hum dafi'un. Ini komentarnya beliau. Jadi ini juga dalam kata Al-Majidi juga dijelaskan mengenai Hasan Al-Aftos ini. Nah, Hasan Al-Aftos ini hampir dito'an oleh orang. Ya gara-gara abahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan, itu aja. Nah, ketika gini teman-teman ya, kalimat dalam kitab nasab ketika redaksinya itu aqabah min ibnihi, itu berarti orang ini hanya menurunkan satu keturunan dari ini aja, begitu maksudnya ya. Aqaba min ibnihi, jadi nggak ada yang lain lagi. Ketika kalimatnya aqaba min gitu. Tapi ketika kalimatnya aqaba salasa aulad, itu berarti kemungkinan masih ada nama lain yang tidak termaktub dalam kitab itu. Ketika kalimatnya aqaba salasan, aqaba arba'an gitu. Tapi ketika aqaba min ibnihi, berarti itu sudah tertentu kepada anak itu. Gitu ya. Sedangkan Hasan Al-Aftos itu wa anjaba wa aktsaru aqibihi min khamsatin. Jadi beliau punya keturunan dan mayoritas keturunannya itu dari 5 orang anak beliau. Bahasanya begini, wa aktsaru aqibi, dan mayoritas rata-rata yang paling banyak keturunannya Hasan Al-Aftos dari 5 anaknya. Yang pertama siapa? Ali Al-Jazzari, lalu Umar, lalu Husin, lalu Hasan Al-Makfuf, dan Abdullah Asy-Syahid. Ilal awwali yantahi nasabu bani manakidihim naka apa ini? Bilghar Asy-Syarif. Mangkadim apa Mangkadim? Al-Wasiti. Bani Mangkadim. Jadi Abdullah Syahid ilal awal yantahi nasabu Bani Mangkadim bil Ghari Asy-Syarif. Jadi Bani Mangkadim itu nyambung kepada Ali Al-Jazzari, maksudnya begitu maksudnya ya.
Dan wabaqiyatu abna'il Imam As-Sajjad ala Ali Zainal Abidin likulli minhum akibun wa duyulun muntasyiratun. Nah, kalau anaknya Ali Al-Asghar hanya tertentu kepada Hasan Al-Aftas keturunannya, tetapi untuk anak-anak yang lain, jadi untuk anak-anaknya Ali Zainal Abidin yang lain itu mereka punya banyak keturunan dan menyebar banyak keturunan, memanjang keturunannya dan menyebar. Maksudnya begitu maksudnya. Artinya di sini dijelaskan keturunan Ali Zainal Abidin yang dari selain Ali Al-Asghar itu banyak sekali begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu ngaji kita kitab Ar-Raddul Jali fi Nasab Bani Alawi. Insyaallah kita sambung lagi ke depan, insyaallah 2-3 hari ke depan atau besok kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Demikian kelebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.